Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Sharing Ilmu. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan materi aplikasi basis data. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep basis data, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas terkait dengan DDL. Pertemuan kali ini kita khususkan untuk membahas terkait dengan DDL, yaitu Data Definition Language. Yang kita ketahui bersama bahwa DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan suatu query atau SQL yang digunakan untuk membuat, nanti kita bisa membuat, kemudian kita pun bisa merubah, serta kita juga dapat menghapus dari suatu struktur definisi tipe dari objek-objek yang ada pada suatu tabel ataupun pada suatu database. Baik, untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan teman-teman dibuka dulu Common Prompt-nya, jendela Common Prompt-nya, dibuka. Nah, kalau kita lihat jendela Common Prompt ini merupakan jendela yang hitam ya, seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita mau merubah tampilannya? Bisa saja misalkan teman-teman tidak suka dengan warna yang hitam seperti ini, teman-teman silakan klik kanan di bagian atas, kemudian pilih properties. Nah, di sini teman-teman silakan mau mengatur font, kemudian layout, kemudian warnanya pun bisa seperti itu. Misalkan fontnya saya mau perbesar seperti ini, kemudian layout saya rubah warnanya, misalkan screen textnya saya rubah menjadi warna putih, misalkan seperti ini. Kemudian screen backgroundnya mau diubah menjadi warna biru, bisa seperti ini, bisa ya, sesuai dengan teman-teman ya. Misalkan saya putih, kemudian screen textnya saya rubah menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman silahkan diklik OK. Nah, ini tampilan pertama jendela Common Prompt. Nah, untuk membuat sebuah DDL atau Data Definition Language, ya teman-teman tentunya harus masuk dulu ke direktorinya, masuk ke rootnya dulu. Nah, cara teman-teman boleh mengikuti CD, kemudian C, titik 2, kemudian slash, kemudian kita masuk ke exampp, karena saya menggunakan exampp ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk masuk ke dalam directory atau ke rootnya, kita harus masukkan query seperti ini dulu, kemudian slash, kita menggunakan MySQL slash bin slash MySQL titik exe titik 2, kemudian minfo, kemudian kita masuk ke root. Ya, baik teman-teman, silahkan diikutin. Kalau sudah, teman-teman silahkan tekan enter. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah masuk dalam jendelanya. Kemudian yang selanjutnya kita coba teman-teman di DDL ini, yang pertama kita coba buat dua buah database. Yang pertama databasenya kita coba lihat dulu di sini ya teman-teman. Kita sudah kemudian buat dua buah database. Kita coba di minimize biar tidak terlalu memakan tempat ya teman-teman. Sebentar, saya coba aktif dulu. Ini kita akan melakukan latihan-latihan seperti ini. Kita geser, kemudian kita coba atur dulu propertiesnya teman-teman. Fontnya terlalu besar dengan layoutnya seperti ini ya. Yang pertama kita sudah masuk tadi untuk yang perintah yang pertama ya, ini kita sudah masuk ke general command prompt-nya. Kemudian kita diminta yang selanjutnya itu membuat dua buah database. Yang pertama komik underscore coba 1 dan komik coba lagi.
Nah, sebelum itu kita coba buat satu dulu. Untuk membuat database, perintahnya yaitu create database. Yang pertama itu commit underscore coba satu. Nah, itu kita akhiri titik koma. Jadi harus dibiasakan pada akhir query atau sintak dari SQL ini kita harus diakhiri dengan titik koma, menekan enter. Query oke, berarti satu database sudah dibuat. Kemudian kita coba membuat create database commit coba lagi titik koma seperti ini dan kita enter. Nah, kita sudah membuat sebuah database. Jadi ada satu tadi commit underscore coba satu, kemudian yang kedua create database commit underscore coba lagi. Nah, selanjutnya kita coba menampilkan. Nah, di sini perintah yang ketiga atau yang keempat ini kita diminta untuk tampilkan seluruh daftar database yang ada. Nah, kalau tampilkan kita memberikan perintah show databases titik koma. Kenapa databases? Karena kalau misalkan kita tanpa S berarti database-nya cuma ada satu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan plus S berarti itu database-nya lebih dari satu, karena di penyimpanan SQL ini pastinya database itu tidak hanya satu, pasti lebih satu. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Bayang ya teman-teman, mungkin kalau misalkan teman-teman baru menggunakan SQL itu cuman hanya ada satu saja misalkan database-nya. Namun kalau misalkan teman-teman sudah pernah melakukan penginputan database, baik itu menggunakan General Command Prompt ataupun teman-teman menggunakan phpMyAdmin, maka akan tampil banyak seperti ini. Tadi ada yang kita buat itu commit coba satu dan commit coba lagi. Kemudian yang selanjutnya teman-teman hapus database commit coba lagi. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Fungsinya yaitu sintaknya menggunakan drop. Jadi drop itu untuk menghapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah database. Nah, di sini kan banyak database ya, tentunya kita harus harus tepat nih penulisannya. Jangan sampai kita salah menghapus nama database. Tadi kan perintahnya itu hapus database commit underscore coba lagi. Berarti yang dihapus yaitu commit underscore coba lagi. Kemudian diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kalau sudah, teman-teman enter. Nah, kalau sudah seperti ini, query oke, berarti database commit coba lagi sudah berhasil kita hapus. Selanjutnya kita coba tampilkan, misalkan benar tidak ya, ini commit coba lagi ini sudah kita hapus. Kita bisa show database. Oh iya teman-teman, informasi juga, teman-teman tidak usah repot-repot mengetik kembali. Di SQL ini bisa juga kita menampilkan perintah yang memang sudah pernah kita buat. Contohnya ini kita menggunakan navigasi atas bawah. Kalau misalkan perintahnya masih sama ya kita tinggal atas bawah aja. Berarti tadi menampilkan ya. Kita untuk membuktikan database-nya sudah dihapus, kita mau menampilkan kembali ya kita tinggal memberikan show databases. Atas bawah ya teman-teman untuk navigasi. Nah, seperti ini. Kami coba lagi, apakah masih ada di sini? Ya, tidak ada ya teman-teman. Yang selanjutnya, kalau misalkan kita sudah membuat database, tadi kita membuat dua, namun yang satu kita coba hapus, kami coba laginya. Kita coba menggunakan satu lagi yaitu commit coba satu ini kita gunakan untuk proses DDL. Oke. Cara menggunakannya bagaimana? Ya teman-teman, tentunya kalau misalkan logikanya
kita kalau misalkan mau menggunakan sebuah masuk ke dalam sebuah rumah, ya kita harus punya kuncinya. Ya kuncinya salah satu kita buka itu ya database tuh rumah misalkan seperti itu. Nah, cara kita menggunakan membuka rumah itu ya kita menggunakan kuncinya misalkan use. Nah misalnya ini mah hanya penggambaran saja ya teman-teman, saya sih untuk memudahkan pemahaman saja. Ya di use itu untuk menggunakan atau untuk membuka database-nya. Use, nah database mana yang akan kita gunakan? Use comic underscore coba satu seperti ini, kemudian titik koma. Nah, kalau sudah ada seperti ini database change, berarti kita sudah masuk atau kita sudah membuka kunci rumah tadi. Nama rumahnya kan komik underscore coba satu. Kita buka rumahnya menggunakan use. Nah, kita sudah masuk di dalam database komik coba satu. Kemudian setelah itu kita sudah yang selanjutnya kita coba buat. Sebenarnya nanti akan ada 3 tabel. Jadi kita buat satu tabel. Yang pertama yaitu tabel anggota, dimana di sini ada fill-nya. Nah teman-teman kan kemarin sudah belajar ya, ada fill, ada kemudian ada record, ada tabel, database. Sini ada fill-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Fill-nya ini ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian tipenya itu ada char, varchar, kemudian date. Size-nya ini juga menyesuaikan. Kemudian yang keterangan ini untuk ID anggota ini primary key. Baik teman-teman, kita coba. Yang pertama kita akan membuat tabel. Tabelnya itu berarti kita create tabel. Nah nama tabelnya apa nih? Nah, nama tabelnya adalah anggota. Dan jangan lupa kurung buka. Yang pertama kita berikan ID underscore anggota. ID underscore anggota. Kita lihat tipe datanya apa. Nah tipenya itu char. Kemudian size-nya berapa? Nah size-nya ini 4 ya. Size-nya 4. Kemudian koma. Yang selanjutnya yaitu ada nama. Nah nama ini untuk tipenya. Nama ini untuk tipenya yaitu varchar. Nama kemudian varchar. Kemudian size-nya itu 20. Jangan lupa tutup kurung. Kemudian jangan lupa dikasih koma. Yang selanjutnya ada alamat. Ada alamat. Kemudian tipe datanya itu varchar. Tipe datanya varchar dengan dikasih kurung teman-teman, varchar. Kemudian tipenya 30. Tipenya size-nya 30. Kemudian yang selanjutnya ada nomor telepon, nomor TLP. Kemudian varchar. Kemudian kita berikan size-nya 15. Selanjutnya yaitu ada tanggal lahir, tgl underscore lahir. Kemudian tipenya date. Dan selanjutnya kita coba berikan primary key pada ID anggota. ID underscore anggota kurung tutup jadi koma. Nah, ini penulisannya harus seperti ini ya teman-teman. Kita coba ada yang error atau tidak, kita enter saja. Nah query oke. Berarti sudah kita buatkan satu tabel, yaitu namanya tabelnya tabel anggota. Yang selanjutnya kita coba kita buat tabelnya tabel komik. Nah perintahnya masih sama. Teman-teman sudah bisa create tabelnya namanya komik, kemudian kurung buka, ada ID underscore komik.
kemudian tipe datanya char, kemudian size-nya 5, selanjutnya yaitu judul, koma, kemudian varchar, kemudian berikan di judul ini jangan diberikan koma, judul varchar, size-nya itu 25, kemudian bisa kita enter ke bawah ya teman-teman. Kalau misalkan di sini sudah tidak cukup, kita enter ke bawah. Namun jangan lupa kita kasih koma kalau misalkan dia filenya berbeda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada fil pengarang. Fil pengarang itu tipe datanya itu varchar, size-nya 30, kemudian THN terbit, tahun underscore terbit, kemudian tipe datanya year, kemudian selanjutnya jenis underscore komik, tipe datanya varchar, kemudian size-nya 15. Kemudian yang selanjutnya kita berikan primary key. Primary key-nya itu id underscore comic. Kita berikan primary key, kita enter saja ke bawah. Primary key, kemudian primary key yang diberikan primary key yaitu id underscore comic, id underscore comic, kurung tutup, kita enter. Nah, query oke. Yang selanjutnya kita akan coba, yang selanjutnya yaitu kita coba membuat tabel pinjam. Kita coba buat create table, nama tabelnya apa? Tabelnya pinjam, kemudian kurung buka, ada nomor pinjam yang pertama, nomor pinjam, nomor underscore pinjam, kemudian tipe datanya integer, kemudian kita berikan size-nya 4, saya ke bawah saja, kemudian ada id underscore anggota, kemudian tipe datanya char, kemudian size-nya 4. Selanjutnya ada id underscore comic, tipe datanya itu char, kemudian kita berikan size-nya sebanyak 5. Kemudian yang terakhir jumlah, kemudian tipe datanya integer, kita berikan size-nya 2, kurung tutup. Selanjutnya kita berikan primary key-nya. Oh, tidak ada primary key ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada primary key, kita cukupkan sampai sini. Namun pasti akan terjadi error. Kita coba seperti ini. Ya kan, error. Karena tadi saya kasih di sini, sebenarnya saya kasih koma ini ya mau memberikan primary key pada nomor pinjam atau pada ID anggota seperti itu. Nah, error seperti ini. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya kita tinggal ketik ulang sebenarnya. Tapi karena kita sudah menggunakan kita coba menggunakan ini ya, tombol navigasi, mudah-mudahan dia masih terbaca untuk pembuatan create tabel. Tabelnya itu tabel pinjam ya. Tabel pinjam ada tidak? Tabel pinjam. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada kita ketik kembali saja teman-teman. Tabel pinjam. Kemudian di anggota char, kemudian size 4, kemudian kita koma ke bawah ke id underscore comic, ini tipe datanya char,
jumlah itu integer diberikan 2. Ya, kita enter teman-teman. Nah, query oke, berarti sudah selesai. Yang selanjutnya kita diminta tampilkan tabel yang ada pada database. Kita sudah buat 3 tabel dalam database komik coba 1. Nah, untuk menampilkannya fungsinya seperti apa? Kalau tampilkan berarti show apa teman-teman kira-kira? Show tables. Jadi tabelnya ditampilkan. Misalkan kita coba show tables. Nah, ada tiga tabel nih di sini. Ada 3 tabel yang kita sudah buat. Kemudian yang selanjutnya buka struktur tabel dari masing-masing. Nah, kalau untuk membuka setiap tabel kita tinggal berikan perintah, yaitu dsc atau describe ya, kalau dalam bahasa Inggris describe. Misalnya yang pertama anggota, koma, kemudian komik, kemudian selanjutnya pinjam, salah, maaf, dsc bukan dsc pinjam. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan coba hapus primary key pada tabel anggota. Nah, tabel anggota ini tadi kalau kita lihat ada primary key ya, atau ada kata kunci. Kemudian di primary key ini yaitu untuk menghapus, caranya dengan cara alter table. Apa yang mau di alter table? Yaitu tabel anggota, kemudian drop. Yang di drop apa yang dihapus? Yaitu primary key dari tabel anggota. Kita coba. Nah, seperti itu. Berarti tabel anggotanya ini sudah dihapus ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita coba buat field baru pada tabel anggota. Yaitu tanggal daftar. Nah, dengan tipe datanya itu date. Kita coba alter table anggota, add ya. Kalau untuk menambahkan kita menggunakan fungsi add. Apa yang ditambahkan? Yaitu field tanggal underscore daftar, kemudian tipe datanya date. Kita coba. Nah, kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk mengubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Nah, ini mengubah nama. Nah, kalau mengubah berarti kalau misalkan kita tahu bahwa biasa kita menggunakan rename ya, rename folder, rename file. Nah, kita coba rename. Yang mau di rename apa? Tabelnya kan. Nah, tabel apa? Tabel lamanya itu berarti tabel anggota, kemudian ke anggota warnet itu anggota underscore warnet, seperti ini. Kita coba. Nah, query oke. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat field baru pada tabel komik, yaitu status dengan tipenya varchar, size-nya 10. Nah, tadi kita sudah menambahkan satu field, yaitu field tanggal daftar. Nah, tentunya teman-teman masih ingat, tapi kita coba menggunakan alter table ya. Alter tablenya mana coba? Alter table atau jauh. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita buatkan saja ya, alter table
tabel mana yang mau kita tambahkan, alter table, yaitu pada tabel komik. Kita menambahkan berarti add apa, status, dengan tipenya itu varchar, kemudian size nya itu 10 seperti ini. Kita coba titik koma, enter. Wah, ada yang error nih teman-teman. Add status varchar 10. Kenapa? Di sini alter table comic add status, kemudian varchar 10. You have an error in your syntax SQL. Alter table comic, kemudian kita menambahkan status, kemudian varchar. Nah, nah, kalau kita lihat berarti dia kurang C-nya nih teman-teman. Hati-hati ya, kalau misalnya kita untuk menambahkan kurang, tipe datanya salah, dia tidak akan. Nah, kalau sudah benar, dia pasti query-nya query oke, seperti itu. Yang selanjutnya kita coba lihat. Yang selanjutnya itu kita lihat struktur tabel pinjam. Nah, untuk menampilkan berarti kita mulai untuk melihat struktur ya. Lihat struktur DSC atau describe, kemudian nama tabelnya. Nah, seperti itu. Kita sudah menambahkan tadi sudah, bukan ya, tadi yang ditambahkan kita di tabel komik ya, yang ini kita tabel pinjam. Sudah, kita coba lihat beri primary key. Yang selanjutnya kita akan memberikan primary key pada nomor pinjam, pada tabel pinjam. Nah, nomor pinjam ini kita akan berikan primary key. Berarti kita menggunakan fungsi alter table add tambahkan primary key. Nah, field mana yang akan kita berikan, yaitu field nomor pinjam, nomor underscore pinjam. Coba enter. Wah, error nih teman-teman. Nomor underscore pinjam, alter table add. Nah, nama tabelnya ini belum dimasukin. Kalau seperti ini, nama tabelnya apa? Alter table, nama tabelnya table pinjam, kemudian yang ditambahkan primary key itu nomor pinjam, itu enter. Query oke. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ada typo, kemudian ya pasti hasilnya pasti akan terjadi error, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti kita ya sambil belajar, jadi kita tahu bahwa kalau misalkan kita error seperti ini, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita lihat struktur tabel pinjam. Nah, kita coba lihat struktur tabel pinjam DSC. Kita lihat nih perubahannya seperti apa. Nah, tentunya tadi nomor pinjam sudah kita berikan primary key. Kemudian yang selanjutnya itu ubah nama. Nah, ubah nama pinjam menjadi transaksi. Rename table, nama tabel lamanya apa? Pinjam to. Nah, nama tabel barunya yaitu transaksi. Kita coba. Kita coba enter teman-teman. Query oke. Yang selanjutnya itu buat primary key pada field ID anggota pada tabel anggota warnet. Nah, anggota warnet kita berikan field anggota field ID anggota pada anggota warnet. Alter table, kemudian nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya itu anggota warnet. Kemudian setelah itu kita tambahkan, kalau menambahkan berarti add. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan yaitu primary key. Kemudian pada apa? Pada ID
underscore anggota titik koma. Alter table anggota warnet. Nah, hati-hati nih teman-teman, tadi kita membuat anggota warnet menggunakan huruf seperti apa. Nah, nanti kita coba lihat ya teman-teman. Kita coba lihat dulu anggota warnet apakah benar menggunakan seperti ini atau tidak. Error ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat tabelnya ini alter table anggota warnet. Nah, di sini menggunakan spasi. Kita show tables dulu. Kita punya tabel apa aja sih misalkan. Oh, ternyata kita menggunakan underscore. Nah, kita coba rubah show. Kemudian kita menggunakan underscore. Alter table anggota warnet at primary key ID anggota. Query oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan menghapus file jenis komik. Nah, ada jenis komik yang harus kita hapus. Caranya bagaimana teman-teman? Kita masih menggunakan alter table. Alter table jenis komik itu berarti di tabel komik. Kemudian kita drop. Nah, kita hapus. Kita hapus yaitu jenis file jenis underscore komik titik koma, enter, query oke. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang terakhir kita coba ganti file jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik. Kita alter table, tabelnya table transaksi, kemudian yang dirubah itu jumlah komik ya. Change berarti kalau dirubah itu kita coba change kita rubah jumlah yang tadi jumlah itu. Nah, ini file yang lama, lalu file barunya apa? JML underscore komik. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya itu integer int, kemudian size-nya 4 jadi koma. Kita coba query oke. Oke, kita coba lihat teman-teman di tabel transaksi. Kita coba dsc transaksi. Nah, sudah dirubah ya tadi. Tadinya jumlah, kemudian jumlah komik. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan teman-teman subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan materinya. Terima kasih dari saya. See you next time teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.